yang besar tidak membangun lalu tercapai di lalu ada tilawah, pembacaan doa, sambutan dari kepala sekolah SMP Sama Rahman. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Sama Rahman kepada peserta wali STK. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah hari ini dalam sehat semuanya kita. Selaku Kepala SMA IP Insan Negeri Rahman yang pada kesempatan yang berbahagia ini kada Allah kita bersama bisa berkumpul, dan terima kasih Bapak sudah mengizinkan Bapak Kepala Sekolah yang lainnya untuk berkunjung ke sekolah ini, dan sehingga terjadinya perkumpulan silaturahmi ini. Mengundangnya kepala sekolah bukan hanya guru saja. Ini kan PKKS loh Bapak Ibu. Jadi yang namanya PKKS itu adalah kinerja kepala sekolah, bukan hanya guru. Justru yang menjadi pokoknya itu yaitu pembelajaran dan evaluasi serta tindak lanjut dan rencana dari perbaikannya. Nah, ini sebenarnya yang kemarin kita refleksi. Apa saja sih yang sebenarnya guru-guru itu mengajarnya. Dengan demikian kita tahu sebenarnya si Ibu A ini sudah punya inovasi baru belum dari PKKS. Jadi ini sebenarnya bisa asalkan ini memang dimanfaatkan atau tidak, yang berhubungan dengan keprofesionalan. Selanjutnya penguatan mutu pembelajaran dan pelayanan peserta didik. Nah, dengan adanya mutu pembelajaran ini, kan mutu pelayanan pembelajaran itu dimulai dari mana? Dimulai dari perencanaan. Prioritas yang saya sebutkan tadi, boleh saya tahu Bapak Ibu atau yang sudah punya program prioritas, Pak Asep, terus jadi program prioritas apa Pak untuk sekarang, boleh kita diskusi sama diskusi baik, evaluasi diskusi, itulah. Program prioritas ADZ itu kan memang kita diamanahi sama Agus, itu harus zero waste. Jadi kemarin kita sudah menggunakan solusi untuk membangun membuatkan insinerator, dan itu sudah yang besar-besar akan itu untuk sungai-sungai. Kemudian untuk SMA Abdullah dan hubungannya program hubungannya karena masih sekolah yang baru dan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Baik, pengelolaan sampah pasti alami ibunya. Ya, sama dokumentasikan. Lanjut, Pak Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya dari Baitul Ilmi ya Bu, program prioritasnya disesuaikan dengan
sekolah. Program-program yang diangkat adalah program yang menuju kepada pencapaian visi. Setidaknya ada 3 program unggulan yang sudah 2 tahun ini dilaksanakan, dan tahun ini kita akan sedang evaluasi hasilnya. Yang pertama terkait hafalan Al-Quran ya, sama Baitul Ilmi. Alhamdulillah itu sudah berjalan, bahkan dari tahun pertama mereka masuk sudah berjalan. Namanya ya penguatan hafalan Quran saja, tidak ada nama khusus. Yang kedua ada yang namanya kita menyebut nama programnya familiarisasi bahasa Inggris. Jadi di SMA Baitul Ilmi salah satu yang diunggulkan dari siswa kami adalah bagaimana mereka terbiasa menggunakan bahasa Inggris secara aktif di luar dan di dalam pembelajaran. Salah satu programnya pembiasaan mereka berinteraksi sehari-hari berbahasa Inggris, termasuk ada kelas bahasa Inggris khusus untuk guru-gurunya dilatih supaya bisa mengajar dalam bahasa Inggris begitu. Yang ketiga yang baru tahun ini diintensifkan karena kita baru punya kelas 12 tahun ini adalah program persiapan PTN, masuk PTN. Alhamdulillah satu tahun terakhir ini diefektifkan dan diintensifkan. Kami juga bekerja sama dengan beberapa people baik dari dalam maupun luar kota untuk mempersiapkan anak-anak kita masuk ke PTN. Mungkin menjadi program prioritas kami bulan depan. Di insan dari Al-Quran ya, karena memang sekolah kita itu kan berbasis multiple intelligence. Kita menangkap bahwa semua anak itu punya kecerdasan yang masing-masing, tidak ada yang kurang gitu. Dalam hal ini kita membuat program yang kemarin kita sempat presentasikan itu sekolah inklusif. Jadi anak-anak kita itu yang punya IQ yang di atas rata-rata, yang mungkin penampilannya atau gayanya mungkin agak berbeda dibanding yang lainnya. Nah ini ada anak yang khusus besar, Cibi ya, kalau dulu namanya Adeka, sekarang Cibi, bukan Cibi malu bukan. Cibi itu anak yang istimewa, cerdas gitu. Nah anak-anak ini alhamdulillah kemarin tahun ini baru selesai dari baru tamat ya, baru selesai kemarin sudah habis 30 juz dan beberapa kali mendapat medali emas di Olimpiade Matematika di berbagai macam kejuaraan. Nah ini yang pertama ya, yang memang karena multiple intelligence, jadi kami harus menyesuaikan diri dengan bakat masing-masing atau apa yang dimiliki anak dari awalnya yang berbeda. Yang kedua ya, kami ada program BLC, Basic Leaders Care. Ketika anak-anak yang baru masuk sini itu, kami ingin sebenarnya tidak perlu dia bisa imam, dia bisa bikin tanggungan, dia bisa ada program 30 juz setahun gitu ya. Kemudian dia juga bisa bisa wudhu dengan tepat, cara sholat yang tepat, bacaan yang tepat, bacaan yang bagus gitu. Nah kami BLC itu malah kami di awal ya program. Kalau masa orientasi kan biasa seminggu, kami 2 bulan. Jadi di situ memang anak-anak itu sampai malam kita buat agendanya, dan selama 2 bulan itu anak-anak memang tak boleh menghubungi rumah, tak boleh ada komunikasi, mereka fokus di sini. Kalau komunikasi cuma dengan orang tua dengan ibunya saja. Nah itu yang ketiga, itu ada program sertifikat ya. Jadi dari markasnya kebetulan ada beberapa guru kita yang punya lisensi. Jadi Insan Mandiri ini adalah 1 unit dari 30 unit. Jadi kami memiliki 20. Nah mana seluruh unit Insan Mandiri itu mewajibkan ada program namanya sertifikat hidup kebiasaan dasar. Yang dimana itu diterapkan kepada guru dan kepada santri. Nah guru-guru kita termasuk yang di pusat Jakarta itu ikut pelatihan ini itu dari data itu mungkin sekitar 16 jutaan, dan mereka sudah berlisensi dan setiap orang itu ditempatkan di sekolah unit universitas ada. Nah alhamdulillah itu juga bukan muridnya itu jadi guru-gurunya itu harus sabar misalnya. Kalau peralatannya kadang kita tanya seperti apa dijalankan jawabnya saya berkali-kali tapi kesalahannya kalau ada karena multiple intelligence itu kan aneh-aneh ya, jadi tidak ada selektif, jadi semuanya anak cerdas. Itu sih tidak benar. Pertahankan pencapaian. Kalau yang sudah bagus, yang sudah sangat bagus, sok pertahankan, tapi tetap dengan pencapaian yang lebih
prioritasnya, silakan di ini dulu. Misalkan program prioritas kita 3 bulan berikutnya apakah sudah berjalan atau belum. Kemudian kalau belum berarti jangka menengahnya itu bagaimana gitu. Jadi jangan sampai nanti di jangka panjangnya ternyata tidak ada dokumen-dokumen yang tahun kemarin tidak lengkap, berarti tahun ini harus dilengkapi. Kan sudah tahu ya ada apa saja di PKKS. Nah itu biasanya tidak akan jauh berbeda dokumen-dokumennya, tetapi tetap harus baru. Misalkan RKP tahun kemarin tidak bisa dipakai lagi RKP tahun ini, atau modul tahun ini tidak bisa dipakai lagi dengan tahun selanjutnya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, itu ya Bapak Ibu terkait dengan evaluasi PKKS yang kemarin sudah kita lakukan. Ya. Supervisinya lewat wawancara dengan siswa, kemudian lewat CCTV, seperti itu. Untuk supervisi apa? Guru. Boleh, silakan. Kalau supervisinya, misalkan Bapak ini di kelasnya itu ada CCTV, Bapak misalkan melihat tidak secara langsung gitu ya, bisa ditampilkan gitu ya, di ruangan, bisa silakan. Kan itu juga artinya Bapak sudah supervisi, tapi tetap didokumentasikan dan modulnya ada. Jadi Saya dulu dan memasuki salah satu